Menelisik sejarah Ka'bah di Museum Ka'bah. Ka'bah. Mendengar kata tersebut, pasti pikiran kita sudah menuju ke sebuah tempat tanah suci di Saudi Arabia, yaitu Mekah. Ya, kota suci yang satu ini memang menyimpan banyak misteri dan sejarah Islam. Dahulu, Mekah hanyalah sebuah hamparan kosong, dan sejauh mata memandang yang terlihat pasir-pasir yang terhampar bebas di bawah teriknya sinar matahari. Tapi, aliran air Zam-Zamlah yang pertama kali mengubah wilayah gersang tersebut menjadi sebuah komunitas kecil, dan ketika itulah dimulainya peradaban baru dunia Islam. Seiring berkembangnya waktu dan zaman, Mekah berubah menjadi sebuah kota besar, dan Ka'bah serta Masjidil Haram pun juga ikut mengalami perubahan, sehingga kita tidak dapat melihat seperti apa bentuk asli Masjidil Haram zaman dahulu, seperti apa Ka'bah ketika zaman Rasulullah SAW. Pemirsa, ada liputan dari host berita Islami masa kini Zaskia Meka yang menyempatkan untuk mengunjungi Museum Ka'bah di Mekah. Baik pemirsa, Assalamualaikum. Kita masih dari kota Mekah. Ya. Kali ini kita ada city tour lagi. Hari ini kemana Mas? Ke Museum Ka'bah. Oke. Ke Museum Mekah. Museum Ka'bah atau Museum Mekah nih? Museum Ka'bah ya. Oke, tepatnya Museum Ka'bah ya. Dan sekarang mungkin akan ada salah satu mutawif kita yang akan menjelaskan lebih dalam ada apa aja di dalam, dan mungkin dalamnya ada sejarahnya ya. Salah satunya yang aku ketahui itu di dalamnya Zaskia. Di dalamnya itu ada tiang asli Ka'bah itu zaman Abbasiyah. Juga ada tangga menuju ke Ka'bah di zaman sebelum Raja King Abdul Aziz. Museum Haramain atau yang sering disebut dengan Museum Ka'bah ini telah diresmikan sekitar 20 tahun yang lalu, di mana di dalamnya kita akan menemui sejarah panjang perjalanan dari dua masjid suci, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dari masa ke masa. Ketika kita hendak masuk ke dalam museum, di depan pintu masuk museum kita akan menjumpai sebuah tulisan Exhibition of the Two Holy Mosque Architecture, yang artinya ialah Museum Arsitektur dari dua masjid suci. Lantas seperti apakah di dalam museum tersebut? Perluasan masjid atau Masru' Al-Malik Abdullah, tapi beliau sudah meninggal. Ini insya Allah rencananya sampai keliling Masjidil Haram ini masih belum sepertiganya. Sedangkan untuk bangunan yang di dalam itu adalah bundar seperti untuk khusus tempat tawaf doang. Sedangkan yang di belakang adalah untuk tempat sholat berjamaah. Setelah mengetahui seperti apa replika pembangunan masa depan Masjidil Haram, maka seperti apa tangga yang disebut-sebut digunakan untuk menuju ke pintu masuk Ka'bah? Ini yang dibilang tangga ini Pak Yasin. Inilah yang disebut dengan tangga untuk menuju ke dalam Ka'bah. Lah, tangga ini adalah pada masa Raja Abdul Aziz yang sekitar kurang lebih umurnya sudah 200 tahun. Karena zaman dulu pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, pintu Ka'bah itu adalah di bawah, tidak tinggi yang seperti sekarang. Jadi kalau untuk masuk ke dalam Ka'bah sekarang ya harus pakai tangga, yang sekarang sudah ada tangga baru lagi. Pemirsa, ketika umroh atau haji, pasti seringkali kita mendengar kata Multazam dan Maqam Ibrahim. Tapi mengenai kabar di mana persisnya kedua tempat ini, terkadang seringkali simpang siur. Lantas, di manakah tepatnya letak tempat ini? Kemudian ini adalah ya gambar seperti yang disebutkan bahwa Hajar Aswad adalah ada di sebelah sini, sedangkan Multazam antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ini adalah disebut dengan Multazam. Kemudian di pintu Ka'bahnya sebelah kanan kalau kita lihat di sini adalah akan nampak tempat Maqam Ibrahim yang asli. Di sana ada 8 mirah bata yang ada di sadarwar atau di kaki Ka'bahnya. Ka'bah, jika berbicara mengenai Ka'bah rasanya tidak akan ada habisnya. Karena Ka'bah merupakan kiblatnya umat muslim yang kita dibuat penasaran seperti apa sih Ka'bah di zaman dahulu dan apa saja yang ada di Ka'bah.
Baik pemirsa, sekarang kita sedang berada di depan pintu Ka'bah. Tapi tahun kapan saya juga nggak tahu tahun kapan ini Pak. Kalau ini ada tahunnya di sini tertulis adalah pada tahun 1363 Hijriah. Kalau yang sekarang adalah tahun 1436 ya. Jadi hampir kurang lebih 100 tahun lah ya. Insya Allah ini adalah pintu Ka'bah yang setiap kerajaan baru ini dirubah. Oh diganti ya? Ganti karena mereka ingin mempunyai sejarah gitu dan seterusnya. Kalau yang sekarang tuh dari emas bukan sih Pak? Benar, dilapisi dengan emas, bukan semuanya emas tidak, tapi dilapisi dengan artinya bersalut dengan emas saja. Oke. Kiswah itu dibersihin nggak sih Pak Yasin? Diganti nggak sih, ada masa pencucian? Karena saya lihat juga kan kayaknya tetap ini gitu, ada masa. Iya, untuk pencucian itu adalah setahun 2 kali. Pertama adalah pada masa tanggal 9 bulan haji sekali diganti kelambu Ka'bah serta dicuci juga di luar dan dalam. Kemudian 1 Rajab pun juga dicuci. Oke, ntar kalau lagi pergantian dicopot gitu, dikosongin steril wilayahnya. Pergantian kelambu Ka'bah itu adalah persis setelah Dhuhr Yaumal Arafah, hari tanggal 9 bulan Arafah, di mana para jemaah haji sedang menuju semua ke padang Arafah wukuf. Itu di belakang baru diganti. Oh itu berarti Ka'bah lagi dijaga untuk ya sepi karena para jemaah haji semua mereka ke padang Arafah. Selain Ka'bah, tanah suci juga identik dengan air Zam-Zam. Sekarang ini sumur Zam-Zam sudah sangat modern, menggunakan pompa mesin untuk mengambil air Zam-Zam yang berada di kedalaman kurang lebih 30,5 meter. Tapi, seperti apakah sumur Zam-Zam di zaman dahulu? Di manakah letaknya? Ini sumur Zam-Zam. Bukan sumurnya. Oke. Bukan sumurnya. Dulu kan, bukan yang seperti sekarang ya. Bukan seperti sekarang. Ini adalah pada masa kerajaan Raja Abdul Aziz. Memang dulu tidak pakai mesin, jadi ditimba seperti sumur-sumur biasa gitu. Sampai sekarang juga baknya itu ada ya, embernya juga ada, tergantung. Jadi sekarang sudah modern ya, sudah nggak zaman lagi lah. Sumur Zam-Zam ini posisinya letaknya ada di dalam Ka'bah ya Pak? Ya, letaknya di pelataran tempat kita tawaf. Jadi tidak jauh jaraknya dari tempat Maqam Ibrahim. Dulu ada tulisan ya, Safa Marwah itu kan gunung-gunung. Jadi dulu Siti Hajar itu larinya ke sini, baru naik lagi sini. Enggak lurus seperti sekarang, sudah pendek gitu ya. Nah ini dulu ada tulisan tertulis bir Zam-Zam. Jadi lingkaran ini tertulis karena banyak orang duduk di atasnya ini tempat. Akhirnya dihapus lah ini tempat. Kita lebih 3-4 meter dari Maqam Ibrahim yang sekarang. Ini di Multazam ya Pak ya? Pemirsa beriman, jika diberi kesempatan untuk beribadah ke tanah suci, lebih baik kita juga mengenal lebih dalam dari kedua kota tersebut. Seperti di kota Mekah, tidak hanya datang dan beribadah di Masjidil Haram, tapi ada baiknya kita juga mengenal lebih dekat seperti apa Ka'bah dan sejarah perjalanan Islam yang ada di dalamnya. Karena selain mendapatkan pahala ibadah, kita juga akan mendapatkan pengetahuan lebih dalam mengenal Islam. Waduh, seru banget ya. Iya betul banget nih pemirsa. Rasanya tadi saya masih di Mekah, kok sekarang ada di sini ya. Pengennya sih di sana sebenarnya. Kalau di sana betah banget ya. Betul banget, Jadi Masya Allah. bicara mengenai sejarahnya Yes. ya. Saya jadi ingat waktu tahun 2001 ke sana pertama kali ke Baitullah, itu masih ada sumur Zam-Zamnya dibuka, jadi ke bawah. Oh iya, gitu ya. masih bisa ke bawah. Bisa mandi Iya, segala betul macam. sekali. Tapi memang agak mengganggu karena kan becek ya. Jadi Iya. pas sekitaran Ka'bah itu jadinya kurang nyaman. Kurang nyaman, Sekarang tapi sudah lebih tertib. alhamdulillah juga saya termasuk orang yang bisa menyaksikan perkembangan Ka'bah ya. Jadi dulu ngerasain Ka'bah masih belum sebesar sekarang. Ketika masuk tuh rasanya luar biasa banget melihat kebesarannya Ka'bah. Tapi kalau sekarang karena banyak sekali tiang-tiangnya juga sih. Jadi nggak langsung berdiri tegak sendiri di tengah rasanya. Iya, ini masih renovasi ya. Tadi juga Benar banget. ada contoh ya.
nantinya Iya. kira-kira seperti apa Ya. di beberapa tahun ke depan. Karena memang itu programnya lama ya, program pembangunan Lama dan 25 akan tahun. menjadi sangat besar sekali pemirsa. Betul. Nah baik pemirsa, alhamdulillah ini tadi kita langsung melihat Mekah dimulai. Setelah ini kita akan bahas tetap yang masih dekat dengan sehari dan yang lagi hits banget, yang bikin Apa ya? tegang saya sebagai ibu rumah tangga, beras dari plastik itu. Oh iya, aduh ini Iya. sebenarnya nggak boleh ya, karena kan ini Bener hajat banget. hidup ya orang Indonesia Semoga, semuanya makan iya. beras. Makanya semoga orang yang membuat beras plastiknya nonton Berita Islami masa kini saat ini, karena setelah ini kita akan bahas setuntas-tuntasnya bagaimana sih hukumannya buat orang yang membuat beras plastik dan supaya kita lebih waspada. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami masa kini.